Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammut taslim ala habibinal mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni semua dosa-dosa kita, diberikan ilmu manfaat, rezeki barokah, sehat walafiat, panjang umur untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan puasa kita semua diterima. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hari ini kita puasa di hari pertama. Hal yang perlu dan penting kita ingat bersama adalah bahwa puasa itu sering kita lakukan, bahkan setiap tahun kita lakukan, atau mungkin setiap minggu kita lakukan. Kita melihat rukun puasa itu ada dua. Satu, niat. Dua, menjaga diri dari yang membatalkan puasa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rukun puasa kita itu hanya ada dua. Satu, niat. Yang kedua, menjaga diri dari yang membatalkan puasa. Maka ketika kita berpuasa tadi, sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, itu disebut dengan ibadah. Itu posisinya seperti begini. Contoh lainnya ketika kita sholat, Allahu Akbar. Itu kan kita masuk dalam ibadah. Namanya ibadah sholat. Ketika sholat hanya ada gerakan yang diizinkan oleh Allah, yaitu berupa gerakan berdiri, gerakan rukuk, iktidal, sujud, dan seterusnya. Lisan pun itu juga dibatasi, yaitu mengungkapkan zikir-zikir, dan itu berbahasa Arab. Bahkan mengungkapkan tilawatil Quran di dalam sholat tidak dibatasi. Mau satu panjang ayat rakaat pertama Al-Baqarah boleh, betul apa-apa. Tetapi itulah ketika kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, ada lisan, ada perbuatan yang dibatasi di situ. Sampai kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, posisi puasa sama seperti ini, bahwasanya ketika kita sudah niat puasa, baik yang melafadzkan nawaitu shauma ghadin atau tidak melafadzkan, yang penting sudah puasa sejak terbit fajar, hakikatnya semua pergerakan kita sedang dalam ibadah. Kenapa ada orang berpuasa masih maksiat? Itu karena bisa jadi tidak merasa, tidak menghayati kalau bahwasanya dirinya sedang ibadah. Jadi pergerakan kita, taharrukatina wasulukina, dan sikap kita di saat ini sampai nanti tenggelamnya matahari itu ibadah. Hanya ibadahnya boleh jalan, hanya ibadahnya boleh bicara, hanya ibadahnya boleh mengambil mushaf, baca Al-Quran,
hanya ibadahnya masih boleh bekerja, tapi pergerakan dia dari terbit fajar sampai tenggelam matahari ibadah. Maka inilah kemudian yang disebut dengan para ulama, kalau kita sering menyebutkan puasa am. Puasanya orang umum itu pokoknya tidak makan, tidak minum. Tetapi puasanya orang khusus adalah puasa yang merasakan bahwasanya aku ini sedang beribadah. Ngapunten, kalau kita merasakan bahwasanya kita sedang beribadah, mungkinkah kita maksiat? Tidak mungkin. Mungkinkah kita kemudian tidak ingat Allah? Mungkin beberapa kali tidak ingat, tetapi mayoritas waktunya akan ingat kepada Allah bahwasanya dirinya sedang ibadah. Mungkinkah dia akan berbuat zalim? Tidak mungkin. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, model puasa yang mana sih yang diinginkan? Apakah hanya yang tidak makan, tidak minum, atau yang merasakan bahwasanya dirinya selalu beribadah, dirinya sejak terbit fajar tenggelam matahari selama 1 bulan Ramadan, bahwasanya aku ini sedang beribadah? Yang diinginkan oleh Rasulullah bentuk yang kedua. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang puasa tetapi tidak mendapatkan puasanya kecuali lapar dan dahaga. Artinya Rasulullah menghendaki tidak hanya berpuasa model pertama, tetapi berpuasa model kedua. Kalau puasa model pertama mungkinlah anak-anak kecil, tapi model yang kedua sudah saatnya ketika kita sudah sekian kali berpuasa, benar-benar merasakan bahwasannya sejak kita Allahu Akbar fajar, itu kondisinya juga dalam kondisi beribadah. Maka ada kadang ibu-ibu tanya, Ustadz, kami ini kan perempuan, kadang tidak puasa, rugi dong kami tidak puasa. Ibu-ibu, kalau toh panjenengan tidak puasa karena haid, itu tidak puasanya juga memenuhi perintah Allah. Maka kalau ibu-ibu tidak puasanya karena memenuhi perintah Allah, itu ibadah apa bukan? Ibadah. Maka tidak puasanya ibu-ibu taat, memenuhi perintah Allah. Kalau perempuan sedang datang bulan tidak berpuasa, posisinya itu adalah beribadah kepada Allah. Maka kalau berpuasa, sudah haid maksakan diri berpuasa, tambah dosa. Sudah haid maksakan diri baca Quran dengan bawa mushaf, tambah dosa. Maka posisi sendiri, posisi tidak berbuat apa-apa, memenuhi perintah Allah, itu juga bagian dari ibadah. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah, posisi kita ketika berpuasa sejak niat adalah sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua dalam menjaga niat adalah bahwa agar kita mendapatkan pahala dari Allah, karena pahala puasa itu disembunyikan, Allah lah yang akan membalasnya. Maka niat kita harus berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berpuasa, puasanya bukan karena budaya saat ini orang semuanya berpuasa. Puasanya bukan karena, ngapunten, sekarang sudah booming masalah apa? Intermittent fasting. Mumpung iki intermittent fasting, sekalian puasa Ramadan sambil intermittent fasting. Apakah boleh? Boleh saja, tetapi niat puasanya harus didahulukan. Ya Allah, aku niat puasa ini karena Engkau, bukan karena yang lainnya. Kok mendapatkan faedah intermittent fasting itu urusan lain, tetapi niat yang pertama karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian ulama mengatakan niat karena
yang lain pun, contoh anaknya agar menjadi soleh, anaknya agar lulus ujian, anaknya agar ini, itu juga bagian dari niat yang tidak karena Allah. Jadi niat puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam niat, yang melafatkan niat selalu diakhiri dengan lillahi taala, karena Allah. Ngapunten, bukan karena kesehatan, bukan karena tarak jaga makanan, bukan karena kesuksesan, bukan karena kehebatan, tetapi semua niatnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab as-siyamu li fa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku Allah, maka akulah yang akan membalasnya. Kalau puasa itu ngapunten karena niat sehat, mungkin kita akan diberi kesehatan oleh Allah. Tetapi kelak di akhirat, ya Allah, mana pahala puasa Ramadanku? Mana pahalanya? Wong dulu kamu puasa karena intermittent fasting. Wong dulu karena kamu puasa karena ingin sehat, bukan karena mendapatkan ridha Allah. Maka telah kuberikan kamu sehat, tetapi pahala tidak. Maka sungguh betapa indahnya agama ini. Beberapa pakar orientalis menyadari sungguh ada dua ajaran yang hebat di dalam Islam. Pertama ajaran sholat, kedua ajaran puasa. Yang dua ajaran ini sesuai dengan hikmah kesehatan. Sholat sama dengan senam, sama dengan olahraga. Puasa sama dengan membatasi diri di dalam makan. Itu juga tentang kesehatan. Tetapi di dalam Islam, agar ini menjadi ibadah, niat kita harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Coba ketika kita ingat 3 golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari mulut gua. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan tercantum di dalam Sahih Bukhari. Ada 3 orang yang masuk gua, tertutup pintunya. Yang satu memohon kepada Allah dibukakan pintu karena dia telah berbakti kepada kedua orang tuanya karena Allah. Jadi berbakti kepada kedua orang tua karena Allah, kemudian minta dibukakan. Yang kedua, dia bisa berbuat zina, tetapi langsung dia meninggalkan itu dan tidak sampai berbuat zina. Ya Allah, aku tinggalkan ini karena takut kepadamu. Bukan takut ketahuan orang, bukan takut karena yang lain, tapi takut karenamu. Yang ketiga, mengembangkan harta orang dan mengembalikannya. Harta sedikit dikembangkan, sudah banyak dikembalikan kepada orangnya yang memiliki, tidak ngambil sepeser pun, 1 dinar pun. Lalu ya Allah, kulakukan itu karenamu ya Allah. Maka ibadah yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu di dalam bahasa syariat boleh diungkapkan kembali untuk kesuksesan dunia dan akhirat. Dalam bahasa lainnya, kita boleh berdoa kepada Allah dengan wasilah amal soleh. Kalau kita berpuasa karena Allah, ya Allah, bisa saja aku minum di kamar, bisa saja aku minum di kamar mandi, bisa saja saat wudhu aku minum, tetapi tidak ya Allah, aku tidak minum, aku karena puasa karenamu ya Allah. Maka itu bisa disampaikan kepada Allah ketika menghadapi kesulitan. Ya Allah, saat ini kami menghadapi kesulitan ya Allah. Saat puasa bulan Ramadan, aku berpuasa karenamu ya Allah, bukan karena yang lain. Maka ngundat-ngundat amal kebaikan di hadapan Allah itu boleh, bahkan diperintahkan. Tapi ngundat-ngundat amal kebaikan di hadapan manusia, itu malah riya. Bahkan amal kok dibicarakan sama orang lain, tetapi amal kebaikan dibicarakan di hadapan Allah. Dalam waktu munajat, waktu roja, waktu doa, itu bahkan diberikan contoh dan diperintahkan, menyebutkan amal-amal kebaikan yang telah ia lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di awal bulan suci Ramadan ini, di hari yang pertama ini, mari kita
tata niat kita di dalam berpuasa. Mari kita tata proses puasa kita, bahwasanya ibadah kita sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Siapapun yang mencaci kita, ingat kita sedang berpuasa. Siapapun yang menzalimi kita, selama tidak membahayakan diri kita, diam saja karena kita sedang berpuasa. Di dalam rumah ada yang ingin ngajak tengkar, sudah diam dulu karena sedang berpuasa. Apakah artinya ditunda saja setelah maghrib? Ya tidak tahulah, tidak usah ditunda. Sebisa mungkin selama Ramadan ini seluruh waktunya digunakan untuk ibadah. Yang kedua, ibadah kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa kita, tarawih kita, sedekah kita, sholatul lail kita, baca Al-Quran kita karena Allah. Karena nanti Allah lah yang akan mengatur takdir kita, takdir keluarga kita menuju takdir-takdir yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit ini menjadi zikir kita bersama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita saat ini di hadapan Allah. Kenapa di hadapan Allah? Karena kita sedang beribadah. Selama seorang hamba sedang beribadah, selama itu sedang berhadapan dengan Allah. Doa-doanya mustajab, doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Puasanya karena Allah. Tetapi ketika berpuasa kita diperintahkan untuk berdoa. Coba betapa hebatnya Allah. Puasanya harus karena Allah, tetapi ketika berpuasa, doanya orang berpuasa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini menjadikan kita mawas diri bahwa kita sedang berpuasa dan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa. Semoga puasa kita di hari pertama ini dijauhkan dari kemaksiatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'ama wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala siyam wa inna ala al-qiyam wa inna ala tilawatil Quran. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qira'atana wa sujudana wa ruku'ana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa tammim biha taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.